Halo Sobat Darah Channel, kembali bersama saya Dr. Vito Damai, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kali ini saya akan bahas mengenai mau check up jantung apa. Banyak sekali yang akan kita bahas, saksikan sampai habis. Jadi banyak yang mungkin mau check up jantung, tapi tidak tahu mau check up apa. Banyak juga yang udah mulai lihat-lihat apa aja nih tawarannya. Mungkin ada paket, bahkan ada yang sampai ada hotelnya segala. Ini ada hal yang menarik nih, karena banyak sekali yang menawarkan justru, oh katanya nanti dijemput di bandara. Lalu katanya nanti ada paketnya nih, murah banget. Soalnya pakai hotel loh, nginep berdua. Nah, ini saya sudah pernah baca dan akhirnya saya coba compare. Saya coba lihat nih bandingannya apa. Kok bisa? Dia bisa pakai hotel dan segala macam itu. Jadi saya udah ketemu nih, ternyata ada hal yang tidak dia periksa juga. Karena itu memang dia bisa menyediakan hotel dan penjemputan. Karena pemeriksaannya sendiri ternyata nggak detil. Jadi kalau tujuan utamanya mau jalan-jalan, mau sambil pergi tamasya, ya tentu saja ini jadi bagus. Karena ada paket wisatanya, juga sekalian hotel dan penjemputan, nginep semalam, oke kan? Tapi kalau kita sebenarnya bener-bener pengen cek jantung nih, secara personal, oh mau tahu nih sebenarnya nih risiko jantung ada apa enggak, jantungku baik-baik aja atau enggak, sebenarnya dia nggak periksa tuh. Jadi yang dinamakan cek paket lengkap, ternyata belum tentu lengkap. Jadi ada hal-hal yang memang ternyata tidak muncul di sana. Kalau kita bilang cek lengkap, itu sebenarnya akan sangat boros kalau memang tidak sesuai dengan umurnya. Ada saya baca, dia punya paket pemeriksaan lengkap banget memang, tapi dia periksa itu sampai cek buta warna, dia sampai periksa cek apa segala macam yang tidak perlu diperiksa. Cek darah yang sebenarnya, ini sih nggak cocok buat orang seumur dia. Nah karena itu, kita memang mendekati secara personal. Karena supaya ini spesifik, akurat, dan kalau misalnya ada hasilnya, dia oke, ini aman nih jantung nih. Contoh misalkan kita pemeriksakan ekokardiografi, atau kita periksa USG jantung. Nah, jadi ini sebenarnya tujuannya kan untuk melihat fungsi jantung nih, pompa jantung bagaimana. Nah, kalau misalkan kita compare, kepentingannya apa? Oke, ini sebenarnya saya mau periksa ini nih. Tujuannya apa nih? Oh, mau lihat screening. Ternyata dia memang ada jantung bawaan. Atau dia punya kelemahan fungsi jantung. Ternyata cepat lelahnya berhubungan dengan kondisi jantung yang masalahnya bocor atau defek pada jantungnya. Jadi karena itu kan lebih spesifik terapinya. Kalau misalkan ternyata dia darah tinggi, katupnya menjadi agak loss. Karena itu ada reflux atau ada bocor, regurgitasi sedikit. Karena itu kita akan memberikan terapi yang sesuai. Karena obat darah tinggi juga nggak semua sama. Ada perbedaannya nih. Misalnya nih, ada orang darah tinggi dengan penebalan otot jantung. Kita akan memberikan obat-obatan golongan ACE atau golongan ARB. Jadi itu lain banget dengan obat-obatan yang standar, misalnya amlodipin. Itu kan orang suka lihat tuh, oh ternyata ini ya. Orang kakinya ternyata bengkak. Oh kita cek. Oh dibilang, oh ini karena varises. Ternyata bukan. Ini ternyata karena masalah jantungnya. Jadi karena itu kita mesti perhatikan bedanya apa. Tidak semua pemeriksaan itu cocok dan pas. Kalau kita memeriksakan, oh ini kita cek dia dengan treadmill test. Lalu dia bilang, gimana? Aman, jantungnya oke. Saya bilang cek jantung, dia bilang semuanya clear. Taunya bulan depan dia serangan jantung. Kok bisa terjadi demikian kelolosan? Ya karena memang tidak cocok untuk kondisi dia. Kita harus periksa contoh orang dengan sakit kaki, pegel kakinya. Lalu kita bilang, oke ini aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Padahal ternyata tidak diperiksakan pemeriksaan USG Doppler. Ternyata tidak cocok berarti kan? Dia tidak diperiksakan ABI. Jadi banyak pemeriksaan yang jantung dan pembuluh darah yang mestinya kita personalkan. Memang cocoknya untuk ini tuh apa? Karena akhirnya banyak orang yang kecolongan dan itu akan sangat merugikan. Tujuan utamanya bukan buat jalan-jalannya, tapi check up-nya nih. Jadi jangan salah fokus. Nah karena itu, kita memang lihat faktor risiko. Orang dengan faktor risiko tertentu, orang yang punya kolesterol tinggi, darah tinggi, orang yang punya riwayat merokok, obesitas, itu kita bisa kendalikan. Datang itu bukan cuma mencegah ini itu, bukan datang untuk kateterisasi, bukan datang untuk pasang ring, tapi kita itu tujuannya sebenarnya kan mau mencegah. Kita tujuannya mau preventif. Jadi karena itu kita harus lihat juga kondisinya ini apa. Setelah pasang stent pun, setelah kateterisasi pun, kan dia butuh untuk pencegahan. Jadi karena itu ini penting sekali untuk diingat bahwa jangan terbiasa untuk mengobati, tapi terbiasa untuk mendeteksi lebih awal supaya kita bisa pencegahan. Lebih baik selalu mencegah deteksi lebih awal daripada menyesal. Nah, karena itu saya memang bilang,
bahwa setiap orang yang memang merasa bahwa oke nih, saya perlu check up nih. Kita harus tahu nih, check up-nya nih apa dulu, usianya berapa, punya faktor risiko apa, diagnosisnya harus jelas dulu, baru kita bisa bicara solusinya. Nah, bagi Anda yang memang bertujuan untuk check up jantung, kita bisa periksa namanya faktor risiko jantung. Ini sebenarnya sangat mudah untuk diperiksa, karena untungnya serangan jantung itu terjadi tiba-tiba atau mendadak. Tapi faktor risikonya sudah terjadi mungkin 5-10 tahun sebelumnya. Saya punya pasien yang memang dia dalam keadaan kondisi stres, dia selanjutnya dalam pekerjaan yang berat, itu memang tidak selalu bisa menjadi penyakit jantung. Tapi dia punya faktor risiko lain. Dia punya kolesterol yang tinggi, kolesterol jahat ya. Saya pernah bahas nih, orang yang bilang bahwa kolesterol itu tidak bahaya. Saya pernah bahas dalam video saya sebelumnya, tapi saya akan bahas lagi kalau Anda tulis-tulis di komen kira-kira Anda mau bahas apa aja mengenai hal tersebut. Saya kembali ke cerita ini ya. Dia bilang kolesterol dia tinggi. Lalu sama, orang-orang juga suka bilang nih sama dia, kolesterol tuh nggak apa-apa. Dia biarinlah tuh kolesterol tinggi terus. Badan dia ternyata nggak tahan. Dan dia dengan usia 38 tahun, seorang perempuan, ternyata harus menjalani operasi bypass karena ada sumbatan di pembuluh darahnya. Dan tebak, apa aja isi sumbatan itu? Sumbatannya itu disebabkan penyempitan plak kolesterol. Jadi karena itu tidak semua orang sama dengan faktor risiko yang sama. Orang bilang kolesterol tidak bahaya, tapi untuk orang lain akan menjadi penyumbatan atau penyempitan. Jadi kita harus cek secara personal apa yang menjadi masalah bagi orang ini dan bagi orang lain yang mungkin saja kelihatan mirip, tapi dampaknya mungkin berbeda. Itulah gunanya check up jantung itu kita dengan personal, sesuai dengan orang tersebut. Tidak semuanya sama, kita bisa saring, kita bisa deteksi, kita bisa cegah. Nah, bagi Anda yang memang ingin bertanya mengenai check up, Anda boleh tulis di komen, saya akan bahas lagi dalam konten YouTube berikutnya agar semakin banyak orang yang aware dan bisa mencegah penyakit jantung.